Setia, karya Abdul Rahmat, dibacakan langsung oleh penulisnya. Semburat jingga mulai tercipta di langit barat. Jalan-jalan dihias oleh riuhnya manusia, ditambah benda dominan terbuat dari logam yang membantu manusia berpindah lokasi dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan banyak energi. Biasa disebut kendaraan yang dibuat oleh kepandaian makhluk ciptaan penguasa semesta, manusia. Kendaraan-kendaraan itu saling berbalas bunyi-bunyi klakson seperti sebuah nyanyian pengantar sore. Dengan berteman kepenatan, berpulang menuju tempat paling nyaman untuk menumpahkan segala gundah dan cerita. Kembali ke rumah. Dia masih sendiri di sebuah taman yang mulai sepi pengunjung. Orang-orang yang tadi mondar-mandir mencari peluh terlihat mulai siuh. Bangku-bangku taman mulai ditinggal mereka yang sedari tadi berbalas canda penuh cinta. Walau bunga-bunga cantik itu sudah mulai tak dilirik lagi, ia tidak bergeming. Tetap setia menunggu. Dia masih yakin bahwa yang dinanti akan datang menjemput. Tak mungkin ia dicampakkan begitu saja. Yang dicintanya tidak akan sejahat itu. Dia percaya cinta tak akan dilupa dengan mudah. "Kenapa kamu ditinggal sendiri di sini?" tanya angin yang sedari tadi memperhatikannya seperti sedang melamun. "Kami tadi bertengkar. Karena dia marah besar, aku ditinggal pergi," jawabnya lesu. "Apa kamu sudah berbuat salah padanya?" "Sepertinya begitu." "Kenapa?" "Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang sudah dituliskan untukku." "Apa kamu sangat mencintainya?" "Tentu saja. Dia adalah cinta pertamaku. Tidak mudah mendapatkannya. Dulu, aku butuh usaha yang besar untuk merebut hatinya." "Aku tadi sedikit mendengar pertengkaran kalian. Apa masalahnya sangat besar?" "Dalam suatu hubungan, kita tidak bisa mengukur masalah itu besar atau kecil. Masalah tetap masalah. Dan masalah itu membuat rasa percayanya padaku berkurang." Angin terdiam. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu. Angin hanya sesuatu yang tak bisa disentuh, apalagi untuk jadi tempat berlabuh. Hanya bisa berembus dan memberi lega untuknya yang sedang dirundung lara. Menemani kesendirian yang masih setia menjadi teman. "Kamu jangan merasa sendiri ya. Aku akan menemanimu," ucap kursi yang terbuat dari batangan logam, disambung menyatu dengan pegangan bermotif bunga di kanan dan kirinya. "Terima kasih," jawabnya mencoba tersenyum. "Maaf, aku hanya bisa menjadi tempatmu bersandar, tidak bisa jadi solusi untuk masalah luka hati. Ini sudah lebih dari cukup untuk menguatkanku. Sekali lagi, terima kasih." Sang surya penuh iba dari kejauhan, melihatnya menunggu penuh harap. Namun apa daya, matahari hanya mampu menyinari, mencoba menerangi hati yang tersakiti dan penuh frustrasi. Namun, hangatnya sinar tak bisa memberi rasa pada kalbu yang hambar. Si awan juga tak mampu berbuat banyak. Jarak yang jauh menghalangi untuk membantu. Bahkan hidup awan sendiri pun hanya mengikuti arah embus angin. Sudah waktunya matahari pergi. Tugasnya telah selesai hari ini. Terlihat di ufuk barat, ia mulai tenggelam. Perlahan menghilang, mencipta senja indah. Namun, kirana jingga yang menemani kepergian Baskara tak mampu membuatnya merasa terpesona. Begitu tersayat hatinya bak luka menganga, tak berdarah. Kini giliran bulan yang bertugas, ditemani bintang yang tak terhingga. Langit yang tadi dihiasi senja yang memesona berubah gelap mencekam.
Untung saja bulan dan bintang masih sudi menerangi. Jika tidak, langit akan suram seperti suramnya hati si penanti cinta. Ya, dia masih menanti, tidak pasti. Walau hanya tinggal dia sendiri di taman, penuh harap, ia masih mengartikan setia dengan sebenar-benarnya makna. Di atas kursi, untung sepoi angin masih mau menemani. Pohon di samping kursi juga ikut menghibur. Dibantu angin, merisikkan dedaunan yang mencipta suara bagai irama mengawani duka. Setidaknya ia masih punya teman mengobrol. "Dia sangat spesial di hatimu ya?" tanya si pohon. "Sangat. Dia segalanya bagiku." Ia tersenyum. "Tapi mengapa dia sangat marah padamu?" "Aku masih belum dapat jawabannya." Si angin makin penasaran. "Semua karena salahku. Aku yang bodoh. Aku rusak kepercayaannya padaku. Aku mengingkari setia yang sama-sama kita pegang teguh sejak memutuskan untuk hidup bersama. Aku ikut jadi khianat pada sumpah ketika pertama kali kami disemat. Aku biarkan orang ketiga hadir dalam kisah cinta kami. Jika aku di posisinya, tentu aku juga akan sangat marah. Karena itu, aku akui semua kebodohanku. Aku lebih tertarik dengan tubuh yang lebih seksi dan menawan darinya. Dalam sekejap aku lupa. Ia sekarang memang tidak punya tubuh yang lebih menggoda, karena ia rela melahirkan anak-anakku. Ia rela menahan sakitnya mengandung dan melahirkan untuk mewujudkan mimpiku menjadi seorang ayah. Wajar jika dia sangat marah sekarang. Kamu benar, karena hasrat aku lupa. Dia rela meninggalkan keluarganya dan memulai hidup baru dari awal bersamaku. Ia tinggalkan semua kemewahan hidup untuk menemaniku meniti karir dan kesuksesan. Dia melakukan semua itu karena dia percaya aku akan membahagiakannya. Dia percaya aku adalah pilihan yang tepat. Penyesalan memang tak pernah datang di awal untuk mencegah. Ia selalu muncul di bagian akhir cerita, datang dan mengejek mereka yang terlanjur keliru dalam mengambil keputusan. Seakan tertawa puas karena baru mengingatkan mereka yang sudah kadung tersesat salah arah. Dan penyesalan selalu datang bersama teman setianya, waktu yang terlambat. Angin dan pohon makin merasa iba. Bulan dan bintang pun merasa sama. Malam ini mereka ingin menghibur dia yang kesepian dengan tetap menghiasi langit dengan cahaya indah. Namun semua bergerak sesuai kehendak Sang Maha Cinta. Tiba-tiba awan yang sudah membawa berat yang isinya titik-titik air bersiap menumpahkan rintik bak tangisan dari langit. "Awan, jangan turunkan hujan malam ini. Jangan tutupi cahaya indahku, agar dia tidak merasa sendiri," pinta bulan. "Iya awan, aku mohon malam ini saja. Kasihanilah dia yang sedang bersedih," bintang ikut memohon. "Maaf kawan, aku pun sangat ingin menghibur, tapi aku tak kuasa menahan lagi. Kalian tahu, aku hanya menjalankan perintah dari Tuhan." Walau berat hati, cahaya bulan dan bintang mulai tertutupi awan yang mendung. Tak lama, tetes air yang tak terhingga mulai turun dari langit dengan kecepatan tinggi. Karena gaya gravitasi bumi yang kuat, hujan tak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. "Angin, ayo kita lindungi dia agar tidak basah dan kedinginan malam ini," ucap pohon pada angin. "Baiklah pohon, ayo kita coba," seru angin. Angin mencoba berembus ke arah pohon. Tiupan kencang angin membuat daun-daun yang menempel di ranting pohon mulai berjatuhan. Daun-daun yang mendesir itu mengarah ke kursi, hingga daun berhasil menutupinya sesaat sebelum hujan menyentuh bumi. "Terima kasih daun, kamu melindungiku dari hujan," ucapnya bersyukur. "Sama-sama,"
Hanya ini yang mampu kami lakukan untuk membantumu. Balas daun tersenyum. Terima kasih angin, pohon, dan kursi. Kalian mau menemaniku di sini malam ini. Suara deras hujan memecah keheningan. Malam ini dia harus merasakan dingin dan sepi, berharap takdir yang lebih baik, menanti esok yang ia tunggu akan datang kembali menjemput. Esok yang akan membawa maaf dan kembali menjalani hidup bersama dalam cinta dan setia. Alhamdulillah, ternyata masih ada di sini, ucap seorang lelaki mengambil sebuah cincin perak yang tertutupi dedaunan di atas kursi taman. Dari nada suaranya terdengar sangat lega. Ia kenakan cincin itu di jari manis tangan kirinya. Mengapa bisa kamu tinggal di sini? Tanya seorang perempuan di sampingnya. Karena kita bertengkar kemarin, aku sempat terbawa emosi dan melepas cincin pernikahan kita. Dan kuletakkan di kursi ini. Untung tidak hilang. Lain kali, jangan kayak gini lagi ya. Aku minta maaf sayang. Mulai hari ini, aku janji, aku akan setia sama kamu. Aku gak akan berbuat bodoh lagi. Aku akan menjaga kepercayaanmu. Aku sangat mencintaimu. Sangat. Ucap si lelaki lembut memegang tangan istrinya. Ini kesempatan terakhirmu ya untuk membuktikan kembali. Terima kasih sayang. Aku janji kamu gak akan merasa kecewa lagi. Aku sangat mencintaimu. Aku juga. Aku mencintaimu. Si lelaki memeluk istrinya dan mengecup kening wanita pujaannya. Kemudian mereka bergandengan tangan meninggalkan taman, mulai membangun kembali dan memperbaiki bangunan kokoh yang sempat runtuh dalam sebuah pernikahan, yaitu kesetiaan.